Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita yang pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada sebab-sebab hadas ya, dan sudah kita jelaskan penyebab yang pertama ya, yaitu penyebab hadas besar keluarnya sperma atau air mani sengaja ataupun tidak. Jadi sudah kita jelaskan bahwa ada keluarnya sperma dengan sengaja, ada yang tidak disengaja. Ya, seperti yang tidak disengaja itu adalah mimpi, ya, mimpi basah. Adapun yang keluarnya dengan sengaja adalah dengan melakukan hubungan, ya, suami istri. Meskipun pada penyebab kedua adalah jima, ya, yang tidak semua, yang kita jelaskan bahwa tidak semua hubungan, ya, berhubungan, bersentuhan dengan istri itu menyebabkan mandi, ya, nah, karena ada yang dimaksudkan bersetubuh tapi tidak jima, ya. Nah, jadi yang pertama adalah keluarnya sperma, ya, disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi bahasa kasarnya barangkali sampai mesuki, ya, disengaja atau tidak disengaja, ya, maka wajib, ya, mandi, ya, karena itu adalah hadas. Yang kedua, berhubungan suami istri, ya, atau jima. Nah, ini kalau berhubungan suami istri, yang dimaksudkan adalah jima, ini keluar atau tidak sperma wajib mandi. Ya, dalilnya seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan idal taqal khitanan, ya, wajibal ghuslu nazala alam yanzil. Jadi apabila bertemu dua yang dikhitan, jadi ini tadi yang perbedaan antara berhubungan, ya, berhubungan suami istri, karena anda berhubungan tidak jima, ya, jadi seperti seketiduran, ya, tapi meskipun seketiduran tidak jima tapi keluar, ya, maka wajib mandi, karena ada sebahagian laki-laki, ya, ini bahasa perempuannya, ya, min re'na mesukna. Jadi ya meskipun tidak masuk, yaitu kalau dia keluar, ya, yang menjadi penyebab mandi, maka dia berhadas besar. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan yang dimaksud di sini adalah jima, ya, bertemunya dua yang dikhitan. Nah, ini kalau bertemu dua yang dikhitan, maka keluar atau tidak keluar wajib mandi, ya, keluar atau tidak keluar wajib mandi. Yang ketiga, menstruasi atau haid, ya, dan ini bagi perempuan, dan insya Allah pada penjelasan yang bertalian khusus dengan menstruasi, ya, kita akan menjelaskan mulai dari berapa lama perempuan itu haid, ya, jadi usia berapa, ya, normalnya perempuan itu haid, itu dijelaskan secara rinci oleh fikih. Nah, kemudian nifas, ya, darah yang keluar setelah melahirkan, ya, normal ataupun sesar, ya, jadi pasca melahirkan, ya, darah yang keluar itu adalah penyebab hadas, ya, besar. Sehingga kalau sudah selesai, nah ini yang biasa tidak dipahami oleh perempuan, sehingga
ini juga penting untuk kita jelaskan secara rinci ya masalah haid dan nifas ini, karena sebagian besar ya perempuan itu menganggap dirinya bahwa menstruasi itu atau haid itu ya waktunya 7 hari ya, 7 hari pokoknya masa haid itu 7 hari ya, padahal barangkali mungkin dia cuma 3 hari keluar darah, setelah itu berhenti ya, itu sudah bukan ya, sudah wajib mandi ya, mandi bersih. Kecuali kalau memang ada penyakitnya ya, ada penyakitnya sehingga kalau di madhab Syafi'i ya waktu terpendek dari haid itu adalah 1 sa'ah ya, 1 sa'ah yang disebutkan sebagian ulama mengatakan sa'ah yang dimaksud di sini adalah hari, 1 hari ya, jadi 1 hari ya, kalau sudah habis berhenti darahnya sudah wajib mandi. Nah, waktu terpanjangnya adalah 15 ya, meskipun normalnya itu adalah 5 sampai 7 hari ya, 5 sampai 7 hari. Jadi terkadang ada yang kurang dari itu, ada yang lebih, bahkan ada yang lebih tidak normal lagi. Yang biasa saya sampaikan di sini bahwa ada teman saya, istrinya itu cuman 3 kali haid setahun ya, 3 kali haid setahun, berarti 4 bulan sekali dia haid. Ternyata itu tidak menghalangi ya, tidak menghalangi beliau untuk bertahajud ya, ternyata istrinya lebih dari 1. Nah, jadi kalau nifas ya, kalau sudah tidak ada darah meskipun tidak sampai 40 hari, karena nifas itu biasa sampai 40 hari. Nah, ini juga yang terkadang tidak dipahami oleh perempuan ya, pasca melahirkan, sudah tidak ada darah yang keluar tapi belum sampai 40 hari belum mau sholat, padahal dia ya meskipun 29 hari atau 30 hari ya sudah habis, tidak ada darah lagi keluar, maka dia sudah wajib mandi bersih. Kemudian ini sebenarnya kita jelaskan pada masalah menstruasi dan nifas, tapi saya takutnya lupa ya. Pada pengajian di kampung saya kemarin itu ada pertanyaan mengenai perbedaan antara mandi haid, mandi janabah dan mandi nifas gitu. Apa perbedaannya? Ya. Saya menjawab bahwa sebenarnya tidak ada perbedaannya ya. Jadi mandi wajib itu atau mandi janabah itu adalah mengguyur ya seluruh tubuh ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, ujung kepala. Jadi kalau ada orang yang cuman mungkin bedanya di niat, bedanya di niat. Jadi kalau mandi haid ya niatnya mandi haid ya, kalau junub mandi junub. Nah, sehingga kalau ada orang tinggalnya di ya pinggir sungai atau pinggir laut ya, meskipun tidak berwudu ya, karena wudu itu sunnah ya, sunnah. Jadi tidak berwudu pun tidak apa-apa. Nah, sehingga berniat saja saya mau mandi janabah atau mau mandi suci dari haid atau suci dari nifas, kemudian lompat ke laut ya, keluar, sudah selesai. Basah semua sudah. Jadi tidak perlu lagi berenang-berenang di bawah, berwudu, kumur-kumur ya, tidak. Nah, kemudian yang lain mungkin perbedaan tipisnya adalah kalau mandi bersih haid dan nifas itu harus basah semua ya. Kalau haid tidak perlu membuka sanggul ya. Ya misalnya kalau dia sesudah sebelum janabah itu dia mengikat rambutnya ya, rambut perempuan maksudnya ya. Nah, ini tidak perlu dibuka ikatan rambut itu. Nah, ini luar biasa, ada yang membahas masalah ini ya, apa hikmah gitu, apa hikmahnya.
Ya, sedikit salah satu hikmahnya karena kalau mandi janabah itu ya terkadang membuat orang malu. Saya juga tidak tahu kenapa orang malu mandi janabah. Ya. Tapi kalau mandi haid, ya mandi suci dari ya biasa tuh. Cemnya sih, mandi bersih. Kalau mandi janabah sembunyi-sembunyi. Ya, itu yang perbedaannya. Dan insya Allah kita akan bahas kembali ini secara tuntas dengan ketika menjelaskan masalah menstruasi dan nifas. Berikut masuk Islam. Nah, ini juga berbeda pendapat ulama apakah masuknya seseorang dari non-muslim menjadi muslim harus mandi. Nah, ini sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan ya ketika dia sebelum Islam ya pernah junub, pernah bagaimana tidak mandi ya, maka ini sebaiknya dia mandi ya, sebaiknya dia mandi. Tapi ada beberapa kisah ya yang seorang masuk Islam seperti masuknya Islam Ghailan misalnya ya, yang punya istri 10 ya, istri 10. Di sini tidak ada penjelasan dalam satu riwayat pun mengatakan bahwa Nabi menyuruh ya Ghailan itu mandi. Nah, yang ada ya adalah Nabi menyuruh ya sahabat ini untuk memilih 4 dari istrinya kemudian menceraikan yang lebihnya. Ya, karena 10 istrinya maka pilih 4 dari yang 10 itu kemudian ceraikan yang lebihnya. Itu yang keras ya dalam masalah ini. Nah, kemudian yang terakhir ya meninggal. Nah, ini juga diperselisihkan oleh ulama apakah orang yang meninggal itu wajib dimandikan atau harus dimandikan karena dia sama dengan orang yang berhadas besar. Nah, sehingga sebagian mengatakan ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan orang yang meninggal ya, orang yang habis memandikan disunnahkan untuk mandi ya, disunnahkan untuk mandi. Yang menggotong ya, yang mengangkat ya disunnahkan untuk berwudu ya, berwudu. Nah, meskipun saya lebih menguatkan pendapat ulama yang tidak mewajibkan seseorang yang habis memandikan atau mengangkat jenazah itu mandi atau berwudu. Selanjutnya, jamaah sekalian, ya, cara menyucikan diri dari hadas besar. Nah, cara menyucikan, dan ini juga akan kita jelaskan secara rinci ya ketika menjelaskan masalah mandi janabah. Ya. Jadi hanya kita menjelaskan tentang penyebab hadas besar dan cara menyucikannya, ya, yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi janabah, mandi junub, yaitu dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, ya, dengan niat menghilangkan hadas besar. Ya, jadi ini harus disebutkan niatnya, ya, harus diucapkan niatnya. Yang sudah diucapkan dalam hati ya, bahwa saya mandi ini mandi apa ya, karena kalau tidak maka tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan antara ini mandi wajib atau mandi biasa. Nah, jadi perbedaan antara mandi yang biasa kita lakukan setiap hari ya, minimal 2 kali ya, pagi dan sore. Jadi untuk membedakan antara mandi kebiasaan ya, adat, dengan mandi wajib atau mandi sunnah. Nah, ini harus disebutkan niatnya. Namun jika tidak mendapatkan air atau ada air tapi tidak sanggup atau tidak boleh menggunakannya, maka boleh dengan bertayamum ya, boleh dengan bertayamum. Nah, itu secara singkat ya penjelasan tentang penyebab hadas besar. Nah, selanjutnya yang kedua, penyebab hadas kecil.
hadas kecil adalah kondisi tidak suci yang dapat menghilangkan atau dapat dihilangkan dengan wudhu atau tayamum. Nah, jadi orang yang berhadas kecil, ya, kalau dia dalam keadaan hadas maka tidak sah, ya, tidak sah semua ibadah yang membutuhkan kesucian, ya, kecuali dia habis bersuci. Nah, beberapa contoh hadas kecil, ya. Yang pertama buang air kecil, ya, buang air besar, buang angin, ya, keluar sesuatu dari dua jalan, ya. Jadi keluar dari as-sabilain yang disebutkan dalam hadis itu, ya, baik dari jalan depan ataupun jalan belakang. Jadi segala sesuatu, ya, segala sesuatu, meskipun bukan kencing, ya, seperti biasa kita mendengar kencing batu, ya, jadi mungkin cuma batu yang keluar, tidak ada airnya, ya, maka dia berhadas, ya. Pokoknya semua yang keluar dari dua jalan itu menyebabkan hadas. Apalagi kalau yang keluarnya itu adalah sperma atau mani, maka dia berhadas besar. Nah, atau yang keluar dari dubur, ya, keluar dari jalan belakang, maka ini membatalkan, ya, baik itu yang keluar yang kasar ataupun yang lembut, ya, atau yang basah atau yang kering. Nah, pokoknya keluar dari dua jalan. Nah, ada satu yang mungkin jarang didengarkan atau jarang dibahas, kentut dari lubang depan atau angin yang keluar dari lubang depan perempuan, ya. Jadi ini tidak disebut kentut, ya, tidak disebut kentut, tapi ini ada, ya, dibahas oleh ulama, apakah membatalkan wudhu atau tidak, ya. Jawabannya membatalkan. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan belakang, laki-laki dan perempuan, ya, apakah dia basah atau kering, apakah dia bersuara atau tidak bersuara, pokoknya, ya, keluar dari dua jalan ini batal wudhunya, ya, batal wudhunya. Nah, berikut hilangnya akal karena pingsan atau mabuk. Nah, jadi seorang yang pingsan yaitu membatalkan wudhu, ya, mabuk batal wudhu. Tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran, ya. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab fikih ini biasa disatukan hilangnya akal, pokoknya, ya, hilangnya akal itu baik karena pingsan, mabuk atau tidur, ya. Nah, sengaja saya pisahkan karena saya ingin menjelaskan bahwa tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran, ya, itu ada perbedaan antara tidur yang dilakukan dengan berbaring, ya, dengan tidur duduk. Ya, jadi kalau tidur duduk, ya, nah itu dikecualikan dari, meskipun mendengkur, ya. Bahkan dalam satu riwayat, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunggu, ya, untuk memimpin salat Isya, ya, sampai ada sahabat yang tidur, ya, tidur mendengkur, ya, bahkan ada yang tidur sampai jidatnya rapat ke tanah, ya, sampai ada yang tidur. Nah, tapi begitu diiqamat bangun langsung sholat dan Nabi tidak menegur, ya. Nah, itu bukti bahwa tidur duduk tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan wudhu. Tapi ada sebahagian ulama yang mengatakan duduk ini juga masih dipermasalahkan. Duduk yang bagaimana? Ya, jadi kalau duduknya duduk bertelekan atau bersandar, maka ini sebahagian mengatakan kalau duduk bersandar itu menghilangkan kesadaran, batal wudhu, ya. Jadi karena terkadang kalau kita sandar itu biasanya enak dan tidak terasa goyang-goyang. Nah, ini yang goyang-goyangnya biasa yang menyebabkan. Nah, tapi kalau kita duduknya khusyuk, ya, seolah-olah mendengar pengajian atau
atau dengar khutbah padahal tidur. Nah ini, jadi ini kalau saya biasa menyebutkan kalau khutbah Jumat, ya biasanya banyak yang tidur di khutbah Jumat itu. Nah, maka kalau ada orang yang tidur dalam keadaan duduk di khutbah Jumat itu, ya kalau ada yang dengar, ada yang mencium, ya bau dari orang yang tidur itu, kasih tahu, ya kasih ingat, ada yang keluar tadi itu, ya, karena kalau tidak maka dia tidak berdosa kalau dia sholat dalam keadaan berhadas, karena dia tidak tahu, ya dia tidak tahu. Tapi yang berdosa orang yang tahu kalau dia berhadas lalu tidak menegurnya, tidak menyampaikan. Jadi sampaikan. Gitu. Kemudian cara menyucikan diri dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu atau tayamum, ya seperti yang kita sebutkan tadi. Yang bertayamum adalah yang tidak mendapatkan air atau mendapat air tapi tidak boleh menggunakan air. Nah itu. Nah, adapun cara berwudunya nanti ya juga kita akan bahas secara tersendiri ya pada penjelasan tentang cara berwudu. Nah, jika seseorang memiliki air, ini catatan ya, jika seseorang memiliki air yang sifatnya suci dan menyucikan, lalu dia ragu apakah air ini bernajis atau tidak, maka hukumnya kembali kepada asalnya, ya asal air itu suci ya dan menyucikan. Jadi kalau kita punya air dan ragu apakah ini ya terkena najis atau tidak, ya maka kembali kepada asalnya suci. Ya, tapi kalau Anda yakin bahwa ada yang masuk dan merubah ya salah satu dari 3 sifatnya, maka ya itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan ini ada perbedaan pendapat ya bagaimana menghilangkan najis itu. Nah, sebagian mengatakan kalau air itu misalnya terkena najis ya lalu merubah salah satu di antara 3 ya 3 sifatnya, merubah warnanya, merubah baunya, merubah rasanya, ya maka bisa disucikan dengan cara menguras atau menambah air, ya menambah air pada tempat itu sampai hilang ya yang berubah itu, sampai hilang yang berubah itu pendapat ya. Nah, kemudian selanjutnya hukum buang hajat ya, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Ada beberapa hukum bertalian dengan buang hajat. Nah, jadi di sini bahkan sebagian mengatakan itu masuk pada semua hukum taklif itu masuk di sini. Ya, sama dengan nikah. Nikah itu hukumnya ya bisa 5, bisa wajib, bisa haram, ya bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Ya tergantung kondisinya. Ya tergantung. Nah seperti di sini. Nah, jadi hukum bertalian buang hajat itu ada saya hanya mengambil 4 ya karena yang satu itu yang mubah ya tidak ada hukumnya ya tidak ada hukumnya. Nah, yang pertama wajib. Wajib ketika kita buang hajat baik kecil maupun besar menutup aurat ya, dari orang lain, dari manusia ya saat buang hajat. Ya, jadi saat buang hajat, makanya penting sekali untuk kita membuat tempat khusus yang tertutup, ya, supaya kita tidak terhindar dari dilihat oleh orang. Nah, begitu juga kalau di padang yang luas, ya, atau di tempat yang luas, misalnya, ya kita harus menghindari, ya, supaya tidak terlihat oleh orang. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kalau di Sahara ya Nabi membuat gundukan pasir ya supaya dia berlindung dari situ, ya berlindung dari orang-orang yang bisa melihat dirinya. Nah ini cuma perlu diperhatikan ya dengan baik ya, dan ini saya sering mendapatkan masalah ini
di Arafah dan Mina. Ya, di Arafah dan Mina itu terkadang orang sudah merasa diri aman. Ya, kenapa? Dia buang hajatnya di antara mobil. Ya, dia tidak tahu kalau di sana itu ada orang yang melihat dari bawah mobil. Kelihatan. Nah, sehingga penting untuk ya mencari tempat, apalagi kalau sekarang ya sudah ada tempat banyak sekali ya dibuat oleh pemerintah Saudi untuk itu. Kemudian yang kedua yang wajib adalah menjauhi atau menghindari terkena kotoran, ya, najis, ya, di pakaian dan badan. Sehingga bagi yang biasa kencing berdiri, ya hati-hati terpercik, gitu. Ya wajib menjaga diri supaya tidak terpercik air, ya, najis itu, baik di badan maupun di pakaian. Apalagi kalau air besar, ya, dan terkadang kita merasa masa sih bisa, ya, bisa sekali. Ya, bisa sekali. Jadi terkadang kita ketika beristinja, ya, bersuci dengan air dari penyebab hadas, ya, atau penyebab najis ini, itu terkadang kita sudah merasa aman, ya, padahal mungkin ketika kita buang air besar, ya, jenisnya berbeda dari biasanya. Ini terkadang mencair, kemudian ya kemana-mana. Ya, kemana-mana itu bisa mengenai, ya, badan yang lain atau mengenai pakaian. Nah, itu wajib hukumnya untuk kita menjaga diri dari masalah ini. Kemudian yang ketiga, wajib beristinja atau beristijmar, ya, ketika sudah selesai buang hajat. Nah, dan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya, yang menjelaskan bahwa tanazzahu minal bauli fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Jauhilah terkena kencing, atau jauhilah, jagalah dirimu dari kencing, gitu. Karena sungguhnya umumnya, ya, kebanyakan dari siksa kubur itu penyebabnya adalah karena kencing. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW pernah berjalan di sekitar kuburan, ya, tiba-tiba mendengar ada dua kuburan yang terdengar suara dari, ya, daripadanya, suara seolah-olah dia diazab, ya, mendapat azab kubur. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma, ya, kemudian membelah dan menancapkan pada dua kuburan ini, lalu mengatakan mudah-mudahan Allah meringankan azabnya sampai, ya, pelepah ini kering. Nah, lalu Nabi menjelaskan bahwa kedua orang ini diazab bukan dalam masalah yang besar, ya, bukan masalah yang besar. Nah, yang pertama ini diazab karena namimah, suka mengadu domba. Jadi karena suka mengadu domba maka dia mendapatkan, gitu. Jadi ini dosa, ya, mengadu domba itu, namimah itu, ya, belum sampai di akhirat sudah dapat, masih di kuburan. Awwalu manazilil akhirah, ya, tempat pertama, ya, yang kita singgahi sebelum sampai di akhirat adalah kuburan. Nah di situ mereka sudah mendapatkan ini. Jadi perlu menjaga diri dari sifat ini, ya, suka mengadu domba. Yang kedua, dia dihukum atau disiksa, dikubur karena sebab tidak menutup, ya, ketika kencing. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak menutup di sini, tidak menjaga dirinya dari dilihat oleh orang. Ya,
Tapi sebagian yang lain ya, dan ini yang lebih saya kuatkan, bahwa dia tidak sempurna cara ya bersucinya ketika dia kencing. Itu dan dua-duanya mengkhawatirkan ya, dua-duanya mengkhawatirkan, sehingga perlu kita menjaga. Karena ini disebutkan oleh ulama, wajib untuk kita menjaga. Nah, di sini ada beristinja dan beristijmar, dan insya Allah kita akan bahas juga secara khusus ya pada masalah istinja dan istijmar ini. Secara singkat, istinja adalah bersuci dengan menggunakan air. Ya, istijmar bersuci dengan menggunakan selain air. Ya, jadi batu, kayu, ya, daun, kertas dan sebagainya gitu. Jadi ini disebut istijmar. Kemudian yang kedua, haram ya, hukumnya haram. Yang pertama, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat selain tempat khusus ya, di selain tempat khusus buang hajat. Nah, jadi yang dimaksud ini di padang yang luas ya, kalau di bahasa Arab Sahara ya, di Sahara. Jadi kalau kita di Sahara ya, kalau kita tahu arah kiblat di mana, maka ya jangan menghadap ke sana dan jangan membelakanginya ya. Nah, kalau dalam hadis disebutkan syarriqu au gharribu, ya menghadap ke timur lah atau menghadap ke barat lah. Nah, ini karena di sana menghadap kiblatnya itu ya ke selatan atau ke utara. Nah, sehingga diambil untuk menghindari itu, maka menghadap ke timur lah atau menghadap ke barat lah. Tapi kalau di kita ya jangan pakai begitu perintahnya hadis ya, menghadap ke timur lah atau menghadap ke barat lah. Jadi kalau itu yang kita ikuti, maka bagaimana ya yang dimaksud di awal hadis itu tentu berbeda ya, bertentangan dengan awal hadisnya. Sehingga yang dimaksud di sini ya, ketika kita di Indonesia ini ya, arah kiblatnya ada di sebelah barat, maka kita tidak boleh menghadap ke barat, juga tidak boleh menghadap ke timur. Sehingga kita mengambil ya salah satu, kalau tidak ke selatan ke utara ya, kalau tidak ke selatan ke utara. Nah, yaitu kalau di luar tempat yang khusus. Tapi kalau di tempat khusus ya, maka berbeda pendapat ulama ya, berbeda pendapat ulama. Tapi yang saya kuatkan ya adalah kita mengikuti hadis ya, hadis jangan menghadap kiblat. Jadi kalau bisa membuat WC ya atau toilet, memang kita buat supaya bagaimana supaya kita bisa buang hajatnya tidak menghadap kiblat ya, dan itu bisa sekali. Tapi kalau sudah terlanjur ya, sudah terlanjur, ada pendapat yang lain bahwa kalau ada batasannya ya, ada dindingnya, maka kita tidak menghadap tuh. Ya, kita tidak menghadap ke sana. Tapi itu bisa dibantah itu. Berarti kita kalau sholat di masjid tidak menghadap Ka'bah dong. Karena ada dinding. Ya. Jadi makanya yang kita kuatkan adalah kita mengikuti hadis ya. Kita berada dalam tempat khusus atau ya bukan, maka upayakan untuk menghindari ya, apalagi kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan haram ya, haram hukumnya menghadap ke kiblat. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan idza ataitumul ghaiqa fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin. Ya, apabila kamu ya hendak buang hajat ya, ini buang air besar atau buang air kecil, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya ya, baik itu baul ya, buang air kecil, atau wala ghaitin, dan juga buang air besar. Walakin akan tetapi syarriqu ya, menghadap ke timur lah, au gharribu atau menghadap ke barat lah.
Yaitu karena di sana ya arah kiblatnya ke selatan ya, sehingga ketika menghadap ke utara maka dia ya membelakangi. Nah, jadi sini disebutkan karena dia arahnya yang menghadap kiblatnya itu selatan utara ya, maka Nabi menyuruh ya menghadap ke timur atau ke barat lah. Ya, jadi kalau kita di sini karena kita di barat maka tidak boleh menghadap ke barat dan tidak boleh menghadap ke timur, tapi menghadap ke utara lah atau ke selatan lah. Kemudian ini hadisnya di riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, buang hajat di jalan ya, dan atau tempat berteduh. Nah, atau yang sejenisnya ya, maksudnya yang sejenisnya di sini ya, di tempat-tempat yang biasa ditempati berkumpul ya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqul la'anaini ya, jauhilah atau takutlah kamu terhadap dua pelaknat ya, dua yang melaknat ya, meskipun yang dimaksud di sini bukan itu yang melaknat, itu menjadi penyebab laknat ya. Qalu ya, mereka bertanya, ini para sahabat, wa man la'anan ya Rasulullah, apa yang dimaksud la'an itu ya, yang melaknat? Qala ya, Nabi menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat pada jalan manusia ya, jadi pada jalan umum, jalannya orang, atau pada tempat berteduhnya ya, jadi baik itu tempat khusus untuk berteduh ya, atau pohon yang biasa ditempati ya berteduh ya. Jadi ada orang yang biasa kalau hujan atau panas dia berteduh di bawah pohon ya, ya. Jangan iseng ya, sudah tahu orang sering berteduh di situ pergi buang hajat ya, itu ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ulama menyebutkan haram hukumnya. Nah, hadis ini ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian yang terakhir, membawa mushaf ya, Al-Quran ke dalam toilet atau WC ya, karena termasuk merendahkan. Ini lil ihanah ya dalam bahasanya itu, menghinakan ya. Kecuali khawatir kalau ditaruh di luar hilang ya, apalagi kalau mushaf Madinah ya yang masuk ke toilet umum ya, WC umum, taruh di luar, keluar sudah ya. Banyak yang suka kemudian ada yang nanti ya di masalah yang berikutnya ada makruh ya, karena waktu sudah lewat sekali padahal ada acara yang berikutnya sesudah Isya ini ya, yang punya hajat masih sudah ramai taita Ustaz. Nah, jadi ada yang disebutkan yang makruh itu membawa sesuatu yang bertuliskan ya nama Allah atau zikir. Yang itu juga kecuali khawatir akan diambil orang ya, karena di uang real itu ada tulisan la ilaha illallah ya. Ini coba kalau mungkin kalau 1 real enggak masalah, kalau 100 real kalau HP itu bukan ya, bukan tulisan ya, itu sama dengan cermin gitu ya, HP itu sama dengan cermin ya. Jadi kalau kita bercermin ya, apakah yang ada di dalam itu asli atau bukan? Gitu ya. Jadi itu cahaya gitu ya, cahaya. Sehingga saya menguatkan pendapat ini bahwa membawa HP yang di dalamnya ada mushaf ya, dan itu yang salah itu adalah ketika kita buka ya aplikasi Al-Quran mengaji di dalam ya, tapi kalau kita bawa masuk kemudian berbunyi, matikan ya, matikan. Jadi
ini kalau misalnya yakin bahwa di dalam HP-nya ada Al-Quran, ya, kalau mau kita taruh di luar. Iya. Nah, itu yang disebutkan tadi bahwa ulama mengatakan haram ya membawa mushaf ke dalam toilet. Tapi kalau dikhawatirkan hilang, maka ada pengkhususan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masih ada dua ini, sunnah dan makruh, dan tidak bisa kita lanjutkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Dan saya minta diri ya, bahwa kalau saya sebentar subuh terlambat berarti saya ke Makassar ya. Jadi saya tadi dibisi oleh Umi ya, kita ke Makassar ya, kita ke Makassar.